Aji Barani Daeng Marompa adalah saudara kandung Raja Goa 11, Manri Wagau Daeng Bonto, dan seorang lagi saudara perempuan bernama Isyafia Karaeng Somba Opu. Ketiganya adalah anak dari Karaeng Tumapek Risi Kalona dari permaisurinya Iraya Karaeng Bainea. Raja Goa 11 mempunyai kisah menarik. Beliau lahir pada tahun 1517. Tahun 1565 diangkat menjadi Raja Goa, menggantikan saudaranya untuk menjadi Raja Goa 11, Karaeng Tunapalanga Ulaweng. Itaji Barani mengikuti jejak kakak dan ayahnya, memperluas wilayah kerajaan Goa sampai ke Pangkajene dan Sidenreng. Baru saja 20 hari bertahta sebagai Raja Goa, ia berangkat ke Bone. Pertempuran antara pasukan kerajaan Goa dan Bone terjadi di daerah Papolongan. Pasukan kerajaan Bone berhasil dipukul mundur sampai ke benteng pertahanannya. Pasukan kerajaan Goa terus menyerang jantung pertahanan kerajaan Bone. Bukaka pun dibakar. Namun pada minggu ketiga setelah pasukan Goa mengundurkan serangan, tiba-tiba datang serangan dari pasukan elit Bone yang jauh lebih besar. Mereka menghantam pasukan Itaji Barani. Pasukan inti Bone berhasil mendekati Itaji Barani dan kemudian meletakkan kalewang pada kepalanya, membuat Raja Itaji Barani bersimpah darah dan mati ketika itu juga. Dalam kondisi demikian, pasukan Goa tak berdaya dan terpaksa mundur menyelamatkan diri. Itaji Barani yang hanya bertahta selama 40 hari itulah kemudian mendapatkan gelar Anumerta Karaeng Tunibata atau Raja yang ditetak atas izin Raja Bone 7 Leten Riwala Bongkange Matinroe Rigucina dan usaha dari penasehat Raja Bone Kajao Lalido. Maka jenazah Itaji Barani dipulangkan ke Goa dan dimakamkan di Bukit Tamalate, tepatnya di makam Sultan Hasanuddin sekarang. Pemberangkatan jenazah Itaji Barani ke Goa tak hanya diangkat oleh prajurit Goa, juga pembesar dari Dewan Adat Kerajaan Bone seperti Arung Teko, Arung Biru, Arung Sanrego, dan Arung Lamoncong. Meski dua tokoh ini bermusuhan, namun Arung Lamoncong sangat menghormati Itaji Barani. Ketika Itaji Barani dimakamkan, Arung Lamoncong sempat berpesan pada orang Goa dan Bone. Bila kelak ia meninggal, jenazahnya dimakamkan di dekat kuburan Itaji Barani. Amanah ini rupanya dilaksanakan. Ketika Arung Lamoncong wafat, jenazahnya dimakamkan di tempat yang ia tunjuk, yakni dekat makam Itaji Barani. Berselang beberapa hari kemudian, diadakan perjanjian perdamaian antara Goa dan Bone di Calepa. Bone diwakili oleh Raja Bone, Leten Riwara Bongkange, dan Goa diwakili oleh Mangkubuminya, Imappatakatana Daeng Padulung. Perjanjian kemudian lebih dikenal dengan nama Ulukanaya Ri Calepa. Perjanjian Calepa yang isinya Bone meminta kemenangan-kemenangan, yaitu kepadanya harus diberikan daerah-daerah sampai Sungai Welanae di sebelah barat dan sampai di daerah Ulaweng di sebelah utara. Sungai Tangka terletak di perbatasan Bone dan Sinjai, akan tetapi perbatasan daerah Bone dan Goa, yaitu sebelah utara masuk Bone dan sebelah selatan masuk Goa. Supaya negeri Cenrana masuk daerah kekuasaan Bone, karena memang dahulu Cenrana telah ditaklukkan oleh Raja Bone Leten Risuki Mapajange, Raja Bone kelima. Maka sebagai hasil kemenangan dalam peperangan melawan Raja Luwu,
bernama Raja Dewa yang sudah sekian lama menguasai Cenderamata. Makam Itaji Barani berbentuk kubah masjid. Orang menduga bahwa Itaji Barani adalah Muslim. Tapi menurut informan sejarah gua, Muhammad Jufri Tentibali, Raja Itaji Barani saat itu belum memeluk Islam. Makam itu dibangun oleh cucunya bernama Imang Ngerangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin yang menjadi Raja Goa 14. Adalah raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Goa. Beliaulah yang membangun makam Itaji Barani dalam bentuk kubah. Itaji Barani kawin dengan putri Karaeng Rujumarang bernama Idaeng Mangkasara. Dikaruniai 4 orang anak, masing-masing Imang Gorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa, Raja Goa 13, Itamakebo Daeng Matena Karaeng Botongan Karaeng Mapedaka, Idaeng Tonji Karaeng Ribesei Daeng Biasa. Ketika Raja Goa 11 Itaji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibata menjadi raja pada tahun 1565, menggantikan saudaranya Karaeng Tunipalanga Ulaweng. Upeti Kerajaan Bone tidak kunjung datang, sehingga menyuruh 3 suro, orang suruhan ke Bone, untuk mengambil upeti tersebut. Setelah mendapatkan upeti dari Arumpone, ke-6 suro itu pamit untuk kembali ke tanah Goa. Dalam perjalanan, salah satu suro itu mempengaruhi suro yang lainnya agar upeti tersebut dibagi rata saja dan diganti dengan pasir. Setelah sampai di kerajaan Goa, alangkah kagetnya raja ketika membuka upeti tersebut yang hanya berisikan pasir. Raja Goa Itaji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibata merasa tersinggung atas perlakuan kerajaan Bone yang memberikan upeti pasir, sehingga dia memutuskan untuk menyerang kerajaan Bone. Terjadilah pertempuran antara kerajaan Bone dan kerajaan Goa yang menewaskan Raja Goa Itaji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibata yang baru 40 hari menjadi Raja Goa. Akibat ketegangan yang terjadi di dua kerajaan tersebut, mayat Sombaya Itaji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibata yang masih berada di Bone akhirnya diantar ke Goa oleh Kajau Lalido bersama kelima arung dengan menggunakan tandu dari sarung. Imang Gorai Daeng Mameta adalah anak dari Raja Goa 9 Itaji Barani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibata yang menggantikannya mengucapkan terima kasih atas sudinya orang Bone mengembalikan jenazah tersebut. Raja Imang Gorai Daeng Mameta meminta kepada suruhan kerajaan Bone agar dapat tinggal di tanah Goa sebagai balas jasa yang telah mereka lakukan dengan berkata, "Keinginanku memberikan wilayah atau kampung, namun engkau juga memilikinya. Keinginanku untuk memberikan orang atau rakyat, namun engkau juga memilikinya. Namun demikian, sekiranya kalian semua ingin kembali ke tanah Bugis, ku ingin agar Arong Teko sudi kiranya untuk menetap tinggal di tanah Goa, untuk merasakan panas dinginnya tanah Goa." Suruhan kerajaan Bone Arong Teko menerima titah raja tersebut dengan mengajukan 3 syarat, yaitu saya akan kerja pekerjaanku, saya tidak bayar pajak, saya tidak bongkar ikatan kayu saya, tidak akan diambil ayam betina saya. Selain 3 persyaratan tadi, mereka juga menunjuk Gunung Malawi sebagai tempat tinggal mereka. Karena sebagian besar pengikut berasal dari daerah Wolo Langi Bone, akhirnya nama daerah itu berubah menjadi Wolangi
dan akhirnya berubah nama menjadi Bolangi, seperti yang kita kenal saat ini.